Dari mana nih? Kita di mana nih Kak? Ada kamera. Ada teman-teman surga nih, Masya Allah. Insya Allah. Kayaknya udah pada nungguin kita ya. Iya, ada pada nungguin nih. Tapi enaknya duduk ya. Oke, ya kita duduk. Syok. Jadi kita ngapain nih? Kita ngapain nih ada di sini? Kita ngapain ya? Tapi kita sapa dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga yang dirahmati oleh Allah. Kali ini kita menggunakan serba apa nih? Serba kece. Teman-teman, kita udah kece belum? Kece ya. Swag-swag gitu. Udah ya Kak, boleh tahu dong outfit Kakak hari ini ya? Harganya berapa? Aduh malu. Outfit dari kacamata. Kacamata Shopee. Harganya 100-an. Ini juga dari Shopee harga 80-an. Ini dipinjam. Ini buat sendiri. Ini beli di Shopee juga. Di Shopee. Jadi Aulia kayak mana? Jadi paling banyak ini berarti apa nih Kak? Kesimpulannya? Berarti sih gunain media ya, media sosial gitu. Oke. Kalau Aulia nih kacamata. Pinjam ya. Oke. Pinjam. Kayak terus apa lagi nih? Jaket ya. Jaket. Di ini pinjam juga. Ya, jadi semua serba pinjam dong. Duh, Masya Allah. Tapi teman-teman, tahu nggak sih kenapa kita hari ini pakai outfit kayak gini? Kenapa ya? Kenapa tuh? Kenapa ya? Kita terinspirasi dengan generasi Z. Nah, teman-teman tahu nggak sih atau pernah melihat ya kan ya? Mungkin teman-teman juga nggak asing gitu kan ya melihat outfit kita hari ini, ya nggak? Atau mungkin teman-teman punya juga di rumah. Punya dong pasti. Ya kan? Nah, tapi ini tuh identiknya itu dengan generasi Z gitu. Jadi generasi Z itu apa sih sebenarnya? Iya ya, generasi Z itu apa ya? Teman-teman ada yang tahu mungkin generasi Z itu apa? Generasi Z itu apa ya Kak? Oh iya gini, generasi Z itu identik dengan yang kelahirannya itu dari 1996 sampai 2009 nih Kak. Berarti usianya kisaran 13 sampai 25 tahun gak sih? Iya, 13 sampai 25 tahun. Nah, teman-teman nih yang mungkin ada ya umurnya atau lahir gitu kan ya pada tahun kisaran segitu, berarti teman-teman dikatakan sebagai generasi Z. Nah, berhubung dengan generasi Z tuh sebenarnya siapa sih generasi Z tuh untuk apa gitu? Gitu ya. Iya, jadi generasi Z itu ya teman-teman, kalau kita alokasikan dengan angka di muka bumi ini ya udah 30% itu generasi Z. Iya. Nah, Kakak tahu nggak sih generasi Z itu ya identik dengan yang kita ini kan tadi Kak, yang kita gunakan tadi seperti ini pakaian nih. Iya, pakaian, apalagi nih? Terus handphone gitu kan ya, terus dengan menggunakan banyak hal lah gitu kan ya Kak ya yang memang mengidentikan tentang generasi Z gitu. Bahkan gitu kan ya generasi Z itu sekarang itu insecure gitu Kak, dia nggak punya smartphone gitu. Mudah kan insecure ya. Gitu ya. Terus apa ya generasi Z ini itu beda sama zaman kita Kak. Kenapa gitu? Ya dulu kalau zaman kita itu ya masih zamannya kayak kalau main itu ya main bola. Langsung ke aktif ya. Main kelereng, bener nggak sih? Iya, Kak masih muda, saya masih kecil-kecil dulu kayak gitu. Tapi kalau sekarang anak itu gampang banget mainnya apa? HP. Mainnya gadget, mainnya game gitu kan ya. Nggak ngeluarin keringat sama sekali dong jadinya kan. Jadi mereka itu nggak kenal yang namanya main kelereng itu kayak mana. Lompat tali juga Kak, ya kan? Jadi mereka itu berbeda banget dengan pada masa kita gitu kan ya Kak ya. Sebelum mengenal gadget ya. Iya. Jadi mereka ini kental sekali dengan teknologi teman-teman. Nah mungkin teman-teman juga merasa ya anak baru lahir gitu kan ya, atau anak umur baru merangkak lah gitu kan ya Kak. Itu mereka tuh udah mainan gadget loh Kak. Maksudnya tuh udah nonton YouTube di gadget gitu ya. Karena orang tua juga yang ngasih. Dulu zaman kita itu Kak, TV itu susah banget loh kita temui.
kalau orang udah punya TV nih Sudah teman-teman, kaya itu udah kaya kali. Tapi saat sekarang gitu kan ya, TV itu malah nggak dipergunain nggak sih? Ya, jadi kalau misalnya karena ada gadget, jadi kita jarang nonton TV. iya benar itu saat sekarang ya kan Kak ya. Tapi dulu mendapatkan TV itu sangat sulit Susah, sekali iya. teman-teman. Nggak sampai pindah ke tetangga untuk nonton TV. Itu dirasain dengan generasi sebelumnya, Iya. tapi itu tidak pernah dirasakan oleh generasi Z. Karena udah berkecukupan sekarang. Sekarang itu teknologi lagi tinggi-tingginya Kak. Jadi mereka itu merasa insecure ketika Belum mereka punya. itu tidak punya smartphone atau teknologi-teknologi canggih lainnya gitu sih Kak. Bener-bener. Itulah generasi Z gitu Kak ya. Kita bicara tentang generasi Z, apakah generasi Z tuh mudah terpengaruhi nggak sih? Apalagi kita kan megang handphone gitu. Itu tuh sebenarnya handphone tuh lebih powerful atau enggak? Coba Nah aja. iya, mantap banget pertanyaannya ya. Nah jadi teman-teman, pertanyaannya apakah kita lebih mudah terpengaruhi atau HP yang mempengaruhi kita lah, gitulah ya, nah itu. handphonenya yang terpengaruhi oleh kita. Nah di sini kita ada menggunakan dua kata ya, ada pasif dan aktif gitu kan ya. Nah kalau aktif ini dikatakan itu seperti generasi Z ya, yang dia itu kental dengan teknologi. Nah yang namanya kental teknologi Kak, pasti otomatis gitu kan ya, mereka itu pasti instan ya kan teman-teman, semuanya instan, pasti instan Tersedia ya, ya. sudah tersedia di handphonenya gitu kan ya, di smartphone-nya gitu kan ya. Nah jadi jarang sekali gitu kan ya anak generasi Z ini itu yang apa ya, kayak ibaratnya tuh iya aktif gitu, dia itu sibuk dengan handphonenya, dia sibuk dengan dunianya. Makanya itu ada kayak mereka itu menyukai drama-drama gitu kan ya, menyukai ya pokoknya segala macam yang ada dan terlihat di smartphone-nya mereka. Nah tapi beda dengan yang pasif ya kan. Nah kalau yang pasif itu dia itu identik dengan usaha, ada proses gitu kan ya, seperti generasi sebelum generasi Z gitu kan ya. Dia itu berusaha untuk mencari referensi, dia berusaha untuk membuka buku, untuk mencari ilmu gitu kan ya, dan dia itu tidak instan. Nah ya kan, nah berbeda sekali dengan generasi Z. Nah pastinya ada pengaruh nih ya kan dari generasi Z dan sebelum generasi Z. Nah teman-teman mungkin penasaran dong ya. Nah sebelumnya kita saksikan cuplikan berikut ini. Jadi udah kelihatan kan perbedaan antara generasi Z sama generasi sebelumnya nih.
tentunya banyak perbedaan ya kan Kak, ya dari segi teknologi ataupun ya dari segi mental atau physically pun juga berbeda-beda yang dialami setiap generasi. Nah, tentunya yang ditimbulkan dari generasi Z, yang khususnya generasi saat sekarang gitu kan ya Kak, tentunya berbeda dengan generasi sebelumnya. Dan permasalahan yang dialami oleh generasi Z itu tentunya berbeda dan jauh lebih berkembang gitu kan ya. Nah, teman-teman ya, kalau misalnya generasi Z tadi gitu kan ya identik dengan sosial media nih kan Kak. Nah, tentunya akan lahir jiwa-jiwa yang mager Mas. iya mager. Terus apalagi Dia itu senangnya instan ya kan Kak. nggak Terus mau ribet sih lebihnya. dia senang di zona nyaman. Dan terus kalau misalnya dunia generasi Z itu kan dia dunianya teknologi ya Kak ya. Nah, dari teknologi itu dia bisa mencakup banyak hal ya Kak, termasuk video K-pop gitu kan ya. Ketika mereka merasa galau atau apa, mereka akan mencari pelarian yang untuk menyenangkan dia. Ya. Nah, dari film-film itu dia akan berhalusinasi. Candu banget tuh teman-teman. Nah, tentu yang lahir dari Generasi tersebut. ya generasi tadi itu adalah jiwa-jiwa yang bermental gamon gitu kan ya. Iya gitu. Nah, jadi apa ya Kak ya, permasalahan-permasalahannya itu terdapat dari individu-individu. Nah, tentunya kita gitu kan ya, sebagai individu harus memiliki tujuan hidup Kak. Nah, kan pasti teman-teman juga harus tahu juga gitu kan ya, tujuan hidup teman-teman itu untuk apa, tujuan untuk nonton drakor itu untuk apa sih gitu kan ya. Apakah hanya sekedar untuk bersenang-senang atau seperti apa. Pasti kita harus punya tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan gimana tuh Kak? Ya kalau kita nggak punya tujuan ya kita bingung ya kan, bingung. Terus juga apa namanya, kita tuh nggak tahu arahnya mau kemana gitu kan. Harus kita tahu kita itu hidup harus punya tujuan gitu dari individu kita untuk apa, mau kemana, kita butuh apa, dan apa yang ada setelah di dunia. Iya, kita butuh apa nih di dunia. Nah, tentunya untuk kita mengetahui itu kita harus apa Kak? Kita harus ngaji. Karena kalau nggak ngaji kita juga nggak tahu arah hidup kita kayak mana ya kan Kak? Itu aja monoton, membosankan sih menurut. Ya, tapi semenjak udah mengkaji, sudah tahu, kita tahu nih Kak, ya kan arah hidup kita itu seperti apa dan mau kemana. Nah, wajib nih untuk teman-teman ya, untuk mengetahui jalan hidup teman-teman itu mau kemana dan untuk apa pastinya. Ya, itu aja sih ya Kak ya. Dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga apa yang kita sampaikan dapat menambah lagi ya sakofah kita, pemahaman kita untuk pemuda-pemuda khususnya. Nah, untuk teman-teman ya nggak bosan-bosan ya kita bilang ya, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya supaya yang lain juga mendapatkan sedikit ilmu dari kita. Oke, itu menjadi ladang pahala juga untuk teman-teman semua.